Ini kan tahun ajaran 2018-2019, sementara ini tahun ajaran 2022. Saya atas nama Ketua Ormas Kim Projamin Sumatera Selatan akan dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Benar-benar yang 50 itu yang ikut ujian paket C, paket A, paket B tidak gabung. Paket A di dia. Bermodalkan data siswa di Dapodik, Ketua Ormas Kim Projamin Sumatera Selatan berkunjung ke PKBM di Kecamatan Peseksu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah siswa yang terdaftar pada Dapodik berjumlah 298 siswa. Pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2022. Dalam hal ini, Ketua Ormas Kim Projamin berkunjung ke PKBM tersebut yang didampingi oleh wartawan Metro Update TV dan bertemu dengan salah seorang pengurus PKBM tersebut yang ternyata adalah selaku kepala sekolahnya. Saat dikonfirmasi tentang jumlah siswa, Bapak Ahwan, nama samaran, menjelaskan bahwa siswanya berjumlah mungkin 50 orang siswa. Dirinya tidak begitu tahu tentang siswa karena urusan itu diurusi oleh anaknya selaku operator. Ujarnya, wajarkah seorang kepala PKBM tidak mengetahui tentang jumlah siswanya sendiri? Setelah mempertanyakan hal-hal yang dianggap perlu, tak berapa lama rombongan pun berpamitan untuk pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022, Ketua Ormas Kim Projamin mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Lahat dan langsung bertemu dengan Kepala Bidang yang membidangi tentang PKBM dan mempertanyakan tentang jumlah siswa PKBM itu. Bapak JYS, nama samaran, membenarkan tentang jumlah siswanya yang berjumlah 298 orang siswa. Saat diceritakan keterangan dari Bapak Kepala Sekolah PKBM tersebut yang menceritakan tentang jumlah siswanya yang berjumlah 50 orang siswa. Bapak Kabid menjelaskan mungkin hanya 50 orang siswa yang mengikuti ujian. Karena merasa penasaran tentang jumlah siswa yang belum jelas dan terkesan simpang siur, rombongan ormas dan wartawan kembali berkunjung ke PKBM tersebut pada sore harinya dan kembali mempertanyakan tentang jumlah siswa. Bapak Kepala Sekolah menjawab, mungkin 192 orang siswa dan terkesan ada yang memberitahu akan kedatangan ormas dan wartawan ini sebelumnya. Karena merasa kurang puas dengan jawaban yang simpang siur dari ketiga kali konfirmasi ini, teman-teman dari ormas dan wartawan kembali membuat janji konfirmasi dengan Kabid yang membidangi PKBM di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Pukul 9 rombongan Ormas Projamin dan wartawan Metro Update TV diterima di ruangan Kabid Dinas Pendidikan. Setelah menunggu selam 2 jam, akhirnya utusan dari operator PKBM tiba di ruangan. Saat dikonfirmasi tentang jumlah siswa, utusan dari PKBM itu membenarkan tentang jumlah siswa yang berjumlah 298 orang siswa. Dengan rincian 207 orang siswa paket C dan 91 orang siswa paket B. Utusan operator itu membawa berkas pendaftaran siswa paket B dan C. Berkas tersebut diperbolehkan untuk dilihat. Wartawan dan ormas melihat berkas tersebut. Anehnya dalam berkas tersebut tidak ditemukannya formulir pendaftaran siswa peserta didik pada tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Malah yang ditemukan pada berkas tersebut formulir pendaftaran siswa pada tahun ajaran tahun 2018 sampai tahun 2019 dan formulir pendaftaran siswa pada tahun ajaran tahun 2020 sampai tahun 2021. Saat ditanya tentang formulir pendaftaran tahun ajaran tahun 2018 sampai tahun 2019, utusan operator PKBM menjelaskan bahwa berkas itu berkas siswa yang lama, namun selama 4 tahun ini tidak mengikuti ujian. Sedangkan pada siswa paket B kami menemukan kekurangan berkas pendaftaran siswa sebanyak 46 berkas pendaftaran. Dari jumlah siswa 91 orang siswa yang terdaftar, berkas pendaftarannya hanya ditemukan 45 berkas pendaftaran. Itu pun tidak ditemukan formulir pendaftaran siswa tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023.
Karena dari serangkaian klarifikasi dan konfirmasi ini, John Afendi selaku Ketua Ormaskin Projamin Sumatera Selatan menduga adanya permainan pada data siswa ini. Maka dirinya atas nama lembaga akan melimpahkan berkas temuan klarifikasi konfirmasi ini ke aparat penegak hukum. Berharap aparat penegak hukum dapat membantu menemukan kebenaran tentang jumlah siswa PKBM Tembeling Sakti ini. Karena menurut konfirmasi yang telah kami lakukan, kami menduga adanya ketidaksamaan antara peserta didik yang dilaporkan dengan peserta didik yang sebenarnya di lapangan. Jumat tanggal 16 September tahun 2022, wartawan Metro Update TV melaporkan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya atas nama Ketua Ormaskin Projamin Sumatera Selatan akan melimpahkan berkas pengaduan ke APH tentang temuan dugaan penggelembungan jumlah siswa PKBM di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang mana setelah dikonfirmasi menurut dugaan kami secara tim yang telah mencari fakta kebenarannya, jumlah terdapat kesimpang siuran informasi jumlah siswanya. Saya berkeinginan akan mengawal tuntas masalah ini.